Psikofems, selamat datang di Psikes, Psikologi Podcast. Karena semua cerita punya sisi psikologisnya. Nah, perkenalan nih, nama aku Rangga Aditya, selaku host kali ini yang akan menemani pada podcast episode perdana kami dari HMPS Psikologi. Nah, kebetulan nih kita juga punya narasumber yang gak kalah psikologi banget nih. Nah, ngomong tentang psikologi, nah di UIN Sunan Kalijaga ini ada prodi psikologi dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah, dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ini, prodi psikologi merupakan prodi yang paling diminati. Kita udah memenangkan 2 penghargaan, yaitu prodi yang diminati selama 2 tahun berturut-turut. Nah, dalam kelebihan yang kita punya, selain itu juga kita mempunyai beberapa prestasi dari mahasiswa dan kontribusi dari para alumni yang ada dari psikologi. Nah, dari beberapa prestasi yang udah kita ampu tadi itu masih ada satu kendala nih terkait psikologi. Karena dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora terdapat 3 prodi dan 2 prodi lainnya itu sudah memiliki akreditas unggul, sedangkan psikologi masih memiliki akreditas yang masih baik sekali atau di bawah unggul. Nah, tapi untuk permasalahan ini dan isu yang akan kita bahas kali ini akan dibahas dengan narasumber yang akan sangat mengampu yang luar biasa untuk membahas alasan dan solusi terkait akreditas. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan dengan narasumber kita yang gak kalah luar biasanya dengan tokoh-tokoh di luar sana, yaitu Ibu Denisha Aprilawati selaku Kaprodi Psikologi. Halo Ibu, gimana kabarnya? Apakah sehat? Ya, halo Mas Rangga. Alhamdulillah lagi flu dikit ya. Flu dikit ya Bu. Semoga Allah memberi kesehatan kepada Ibu. Amin. Ya Ibu. Nah, terkait beberapa prodi ini Bu, kan Ibu ini baru menjabat sebagai kaprodi baru di psikologi dalam beberapa bulan ini. Nah, bagaimana sih Ibu sharing-sharing terkait jadi pengalaman kaprodi baru ini? Oke, ya. Jadi memang practically saya baru menjabat sejak 2024 kemarin ya, bulan November. Sebelumnya saya menjadi salah satu kepala pusat di Lembaga Penjaminan Mutu di UIN Sunan Kalijaga, menjadi kepala pusat audit dan penjaminan mutu. Nah, dari situ kemudian diberikan amanah oleh rekan-rekan prodi untuk meneruskan estafet kepemimpinan dari kaprodi sebelumnya, yaitu Ibu Lisnawati, dan sekprodi sebelumnya Ibu Mairena, begitu. Ya, menjadi kaprodi itu bukan sesuatu yang gimana ya. Jujur ini beban yang luar biasa berat. Kalau ditanya ya, kalau boleh jujur, kenapa? Karena dalam tahun ini kita memang memiliki agenda yang besar dan berat. Kita sudah berusia 20 tahun ya. 20 tahun ya Bu. Prodi kita ya, karena prodi kita ini establish di tahun 2005 dan tahun ini adalah tahun 2025. Jadi ini sudah lustrum keempat. Dan memang PR besar kita adalah diakreditasi ya, dan akhir tahun ini kita mendapatkan semacam deadline untuk submit borang akreditasi untuk melakukan reakreditasi ke BAN PT. Ya. Begitu. Nah Bu, menurut track record yang saya research, Ibu ini juga kan termasuk alumni dari psikologi UIN Sunan Kalijaga nih Bu. Iya. Nah, dari sejarah yang Ibu udah bahas tadi kan kita udah cukup lumayan lama ya Bu ya, 20 tahun. Saya kira karena di UIN Sunan Kalijaga ini kan mayoritas prodinya tentang keilmuan Islam ya Bu ya. Yes. Nah, dan psikologi ini termasuk keilmuan umum dalam UIN Sunan Kalijaga. Nah, ini cukup lumayan lama, 20 tahun berdiri itu, dan bagaimana sih Ibu, kesan Ibu sebagai mahasiswa saat itu? Oke. Jujur menjadi mahasiswa psikologi UIN Sunan Kalijaga itu bukan tujuan utama waktu itu ya, tetapi karena terpaksa. Mungkin banyak di antara teman-teman juga ya. Waktu itu, apalagi waktu itu pas saya masuk itu akreditasinya masih C. Ya, dan alhamdulillah pas saya lulus sudah jadi B. Sehingga ya walaupun saya yakin kalau anak SMA itu, apalagi dulu ya, itu nggak terlalu memperhatikan akreditasi banget sih ya. Tetapi karena satu dan lain hal, saya akhirnya memutuskan untuk berkuliah di sini. Tapi ternyata malah itu menjadi keputusan terbaik dalam hidup saya.
Jadi UIN itu kan memang terkenalnya dengan kampus agama ya, Betul, Ibu. studi-studi agama begitu kan. Terus mikirnya nanti kalau lulus jadi apa gitu. Tapi ternyata di UIN ini saya menemukan atmosfer akademik yang luar biasa. Bahkan atmosfer sosialnya itu juga luar biasa gitu. Jadi sangat berbeda dengan kampus saya sebelumnya yang kampus umum, tapi kok orangnya malah cenderung ini ya monokultural, ya multikultural, tapi kayak gimana ya, kayak Islamnya itu Islam yang cenderung konservatif kayak gitu. Kalau di UIN ini kan beraneka ragam ya, yang konservatif banget ada, yang liberal banget ada gitu ya. Kemudian latar belakang mahasiswanya juga macam-macam, Mas Rangga. Apalagi ketika zaman saya masuk dulu ada yang udah usia 20 plus masuk gitu ya, udah 25 bahkan waktu itu. Jadi kami itu bukan yang pure anak lulusan SMA gitu, enggak, sudah ada cerita masing-masing. Tapi justru dari situ malah, dan tentu saja dibantu dengan dosen-dosen psikologi yang luar biasa profesional, baik secara akademik maupun non akademik. Karena ya saya juga teman-teman juga paham lah ya, kita motivasi masuk psikologi itu kan ada juga yang pengen obat jalan, bener gak? Ya, sehingga dengan begitu kan kita banyak berkomunikasi dengan dosen, curhat-curhat, bertumbuh dengan para dosen gitu ya. Dan luar biasa dosen-dosen di psikologi itu tidak hanya mengajari kita secara akademik, tetapi juga mampu menjadi sosok mentor, sosok konselor, sosok psikolog gitu ya, yang membantu kita untuk berkembang. Dan ya memang luar biasa sekali dengan berada di psikologi, justru saya kemudian bisa S2 ke luar negeri, dan setelah itu bisa mengabdi kembali. Saya nggak yakin ketika saya masih di kampus saya yang sebelumnya, path saya akan sama gitu. Tapi justru malah ketika di sini tuh betul-betul menemukan passion. Baik Ibu, justru kita masuk ke UIN Sunan Kalijaga ini bukan berarti kita gagal ya Bu ya, tapi justru malah membuka potensi yang lebih dari itu, yang apa yang kita harapkan, bahkan ternyata jalan dari Allah itu lebih baik daripada yang kita harapkan. Jadi mungkin dari Ibu masuk ke UIN Sunan Kalijaga ini akhirnya membuka jalan Ibu ke S2 di luar negeri. Nah itu menurut saya juga sangat luar biasa ya Ibu dari cerita Ibu tadi. Nah saya juga dari tadi notice dari zamannya Ibu juga terkait di UIN Sunan Kalijaga ini akademisnya udah oke banget ya Bu ya. Ya, untuk sejak dulu saya selalu mikir gini, saya dan teman-teman saya itu kalau diberi kesempatan untuk bersaing itu bisa setara lah dengan lulusan kampus top. Masalahnya memang dunia pekerjaan, dunia pendidikan kita itu kan penuh diskriminasi ya. Betul. Misalnya untuk mendaftar kerja gitu kan, misal kita ingin masuk ke perusahaan-perusahaan besar gitu, secara administrasi seringkali kita udah kesaring di situ. Karena apa? Karena kita lulusan kampus yang bukan top 5 gitu ya, atau ya kampus yang menengah ke kecil gitu ya. Tetapi saya dari dulu selalu merasa yakin bahwa, karena saya mengamati gitu ya dari teman-teman saya seangkatan waktu itu yang alhamdulillah sekarang sudah banyak berkarir di kementerian-kementerian gitu ya, sudah banyak juga yang menjadi dosen, bahkan berwira swasta, membuat startup gitu ya, bekerja di perusahaan swasta yang cukup besar juga ada gitu. Dan juga di mahasiswa-mahasiswa ketika saya amati memang ya secara potensi semuanya memiliki potensi yang sangat bagus gitu ya, sebagian besar. Dan ketika diberi kesempatan untuk berkompetisi dengan orang di luar sana, tidak dijegal oleh administrasi dan lain-lain, saya yakin teman-teman psikologi ini sangat mampu begitu. Dan ini terbukti kok, misalnya ketika kita diminta untuk berkompetisi beasiswa misalnya, banyak yang lolos itu justru dari teman-teman psikologi. Tadi asal di awal itu kita diberi kesempatan yang sama, yang setara gitu. Dari track record sampai sejarahnya psikologi di UIN ini cukup luar biasa juga ya Bu ya. Dari peranan alumni bahkan sampai mahasiswa dari dulu sampai sekarang itu banyak banget yang berkembang dan berpotensi di luar sana. Nah Ibu, aku ingin nanya terkait, kita kan salah satu prodi terfavorit nih Bu. Bahkan kemarin kita 2 tahun terakhir ini memenangkan prodi yang paling banyak diminati dalam SNBT. Untuk prodi umum ya? Betul, untuk prodi umum paling banyak diminati. Nah itu kira-kira untuk
banyak yang menanyakan terkait keresahan akreditas nih Bu, karena di fakultas kita 2 prodi lain sudah cukup unggul dan terakreditasi FIBA. Nah, untuk prodi psikologi itu kalau nggak salah akreditasi itu baik sekali ya Bu ya. Iya. Nah, itu menurut Ibu bagaimana dan apa sih faktor-faktornya kenapa kita masih belum bisa menuju unggul? Oke, ini pertanyaan yang sulit dan saya bisa di ini ya. Oke, tapi memang ya visum sejauh ini memang untuk prodi S1 memiliki 3 prodi, sementara untuk prodi S2 kita sudah memiliki 2 prodi S2 dan insya Allah OTW ini S2 psikologi sedang diajukan ya. Kalau di ACC awal semester depan kita sudah ada prodi S2 psikologi. Nah, untuk problem akreditasi prodi psikologi sendiri, sebenarnya kalau kita melihat mengevaluasi skor akreditasi kita dari pelaksanaan kegiatan akademik itu sudah masuk kategori unggul. Jadi sudah memenuhi poin untuk unggul. Jadi poin untuk unggul itu sekitar 360 HP ya. Nah, kita itu sudah masuk situ. Ya. Sudah bisa, tetapi untuk akreditasi BAN PT itu memang ada syarat khusus. Jadi syarat pertama tadi poinnya memenuhi, tapi juga ada syarat yang harus dipenuhi lain di luar poin itu. Ada 5 syarat, salah satunya memang proporsi doktor dan non-doktor ya, untuk dosen dengan gelar doktor. Dan memang waktu itu di tahun 2021 jumlah dosen yang bergelar doktor di prodi kita baru sekitar 2 ya. Ya 2 sampai 5 gitu ya. Itu pun ada 1 dokter yang memang pindah instansi. Kemudian sebenarnya waktu itu sudah banyak dosen yang sedang ongoing program doktoral, tapi memang belum belum rezekinya waktu itu untuk lulus di saat itu. Dan ini jumlah mahasiswa kita itu kan paling banyak ya. Kalau jumlah mahasiswanya banyak, dosennya juga harus banyak, karena untuk keilmuan sosial di BAN PT itu proporsi maksimalnya itu adalah 1:30. Jadi satu dosen mengampu 30 mahasiswa. Sehingga kalau mahasiswanya banyak, dosennya dikit nggak boleh juga ya. Nah, maka mau nggak mau dosen kita itu juga banyak. Harus banyak. Ya, sehingga pembaginya tadi loh Mas. Karena kan di proporsi dokter itu kan 50% ya minimal. Maka pembaginya kalau misalnya total dosen kita untuk saat ini kan ada 30. Ada 26 yang dosen home base. Dosen home base itu dosen yang memang bekerja di psikologi real gitu ya. Maksudnya dari masuknya karirnya itu di psikologi. Kita 26 dosen home base. Kemudian ya, dosen itu ada dosen home base, ada yang namanya dosen DTPS, dosen tetap program studi. Nah, DTPS itu sebenarnya bisa dosen prodi lain yang mengajar di prodi kita. Cuman syaratnya S3 atau S2-nya itu harus psikologi juga. Nah, masalahnya di UIN ini kan jarang ada prodi yang gelarnya itu loh. Ya sama dengan karena psikologi itu spesifik banget. Jadi kalau psikologi ya psikologi, misalnya kalau keilmuan sosial lain itu agak fleksibel, apalagi yang terapan itu agak fleksibel. Tapi kalau untuk psikologi itu harus betul-betul ada psikologinya gitu loh. Kita punya bimbingan konseling, tapi misalnya gelarnya dia itu dari bimbingan konseling itu nggak bisa jadi DTPS kita. Tapi kalau misalnya bimbingan konseling mau pakai dokter psikologi untuk jadi DTPS mereka itu masih bisa ya, karena susahnya di situ ya. Dan ini bukan hal yang bisa diatasi di atas kertas atau diatasi dalam waktu yang singkat kan nggak bisa. Nah, cuma ya kita sudah agak optimis lah untuk next, karena posisi saat ini dokter DTPS itu sudah ada 13 orang. Cukup banyak ya Bu ya. Sudah lumayan. Dan untuk semoga di semester ini kita bisa nambah 2 dokter lagi, mohon doanya ya. Jadi memang dosen-dosen teman-teman sekalian ini sedang berjuang juga, dan memang kehidupan
di perguruan tinggi Indonesia tuh kan nggak kayak di luar negeri ya. Kalau di luar negeri orang S3 itu kan dibayar ya. Betul Ibu. Kerja toh, ya toh. Orang S3 itu ya kerja, dibayar per annum gitu ya. Kayak orang kerja dengan minimum wage ya sana gitu. Kalau di kita kan S3 itu sekolah, kita yang bayar toh. Sementara beasiswa dalam negeri itu sedikit. Beasiswa luar negeri ya sedikit juga ya ada sih beberapa ini instansi yang menyediakan. Cuma memang untuk S3 ke luar negeri itu ya udah beda urusannya dengan S2 karena posisi sudah menikah, udah punya anak, wah banyak sekali pertimbangannya. Sudah beda sekali gitu. Jadi kita juga ya luar biasa dosen-dosen kita yang kemudian bisa menyelesaikan studi tadi. Karena rata-rata orang mulai S3 itu kan usia 40 ke atas ya. 40 ke atas mulai ketika S3 apa yang dipikirkan udah berbeda dengan ketika misalnya saya kemarin S2 usia 26 tahun mulai S2 atau teman-teman saya lain yang lebih muda lagi S2 itu kan yang dipikirin masih dirinya sendiri toh. Tapi kalau udah usia 30 plus lah, 30 plus posisi udah ada anak kecil gitu kan. Wah, itu luar biasa banget. Ya moga-moga sih ke depan kalau Bu Dekan sekarang bertekad bahwa visum ini zero S2 ya, jadi dosen-dosen memang didorong untuk S3 ya walaupun efisiensi ya tapi memang ya bismillah lah ya. Kita berharap nanti semakin ke depan memang semakin sedikit dosen yang bergelar S2 sudah S3. Dari beberapa usaha prodi juga sampai dosen yang menempuh pendidikan untuk membantu akreditas terkait prodi psikologi sendiri Bu. Nah ini kan juga apalagi terdampak efisiensi ya Bu ya. Jadi prodi juga ada beberapa kendala termasuk fakultas juga untuk membiayai mahasiswanya atau memfasilitasi. Nah tapi bagaimana sih Bu mahasiswa ini membantu prodi untuk meningkatkan akreditasnya? Karena kita juga akan berkontribusi juga untuk prodi kita sendiri. Ya betul. Nah, jadi selain tadi syarat utama tadi proporsi pendidikan dosen tadi ya. Tapi ini note ya, ini peraturan Ban PT yang tahun 2024 ke belakang. Karena sebenarnya Mas Rangga, Ban PT ini sedang membuat peraturan baru di tahun 2025. Tapi sampai sekarang belum launching ya. Jadi memang nggak tahu, kita juga mempersiapkan akreditasi masih pakai aturan lama, tapi sewaktu-waktu harus siap dengan aturan baru. Nah, salah satu unsur terpenting lagi di akreditasi selain tadi apa yang dilakukan para dosen, juga apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang dilakukan mahasiswa itu dalam hal apa? Karya. Bagaimana kalian berkarya ketika menjadi mahasiswa. Misalnya kalian mengikuti lomba-lomba level nasional, lomba-lomba level internasional, itu akan sangat membantu sekali ya untuk menambah poin di akreditasi. Ya, yang kedua selain lomba, yaitu karya-karya publikasi. Publikasi ini bisa berupa buku dengan ISBN, bisa juga berupa paper yang diterbitkan di jurnal atau di proceeding atau di conference atau di seminar ya, itu akan sangat membantu sekali ya. Jadi teman-teman yang kalau kuliah tuh ya memang jangan kuliah tok ya. Kalau males organisasi ya kan nggak cuma organisasi ya, kegiatan ya, mengikuti lomba itu juga pengalaman yang luar biasa menurut saya, karena kalau dengan mengikuti lomba kalian belajar berkomunikasi dengan tim, kalau lombanya tim ya. Kemudian kalian juga kan belajar berkomunikasi dengan dosen ya, karena apa? Biasanya lomba kan membutuhkan bimbingan dari dosen. Ya. Selain itu kalian juga nanti ketika misalnya masuk babak final atau semifinal terus kemudian mempresentasikan, itu kan juga pengalaman lagi ya. Nah alhamdulillah kalau menang, kalau tidak menang pun saya kira pengalaman yang diperoleh itu akan luar biasa begitu. Ya. Nah kemudian juga menulis itu, misalnya kalian bikin tugas ya, bikin ada wawancara atau apa, itu jangan dianggurin ya, jangan selesai pada tugas aja.
bisa itu dikembangkan menjadi artikel populer untuk di koran atau dikembangkan jadi artikel jurnal. Kalau itu memang sudah hasil riset yang bagus ya, itu bisa banget dan itu akan jadi nilai plus banget ya. Nah, terutama kalau nanti teman-teman habis lulus tuh pengen lanjut ya S2 atau profesi gitu. Nah, kemudian buku ya, nulis-nulis buku kayak gitu ya. Kumpulan-kumpulan puisi, kumpulan-kumpulan cerpen atau apapun itu, atau ya nulis-nulis di apalah, di apa ya sekarang tuh kayak mojok kayak gitu kan, itu kan juga media ya, Iya, media Bu. massa Seperti populer ya. website ya Bu ya. Iya, itu juga itu bisa jadi karya dan bisa sangat membantu untuk tadi menambah poin di akreditasi. Baik, Bu. Terus juga ini kan kita udah membahas terkait usaha sinergi antara dosen dengan mahasiswa ya Bu ya. Nah mungkin mahasiswa juga ada banyak juga nih yang mengikuti lomba dan difasilitasi oleh prodi dengan dosen pembimbing, bahkan diakomodasikan dari prodi. Nah Ibu, selain dari mahasiswa dan dosen, apakah ada peran dari alumni untuk bisa meningkatkan akreditas untuk membantu mahasiswa dan dosen itu? Nah, untuk alumni memang untuk saat ini kita memiliki semacam asosiasi alumni ya, yang kita sebut sebagai Alpin. Dan Alpin ini memang kita lumayan masih ya nggak yang intens banget, tapi kayak occasionally kita komunikasi gitu ya, misal ada informasi lowongan atau masih apa, itu masih suka share-share. Tapi memang menurut saya pribadi peran alumni ini masih perlu ditingkatkan dalam hal memang prodi ini perlu mengorganisasikan ya dengan lebih terarah begitu. Jadi kita ingin semakin melibatkan alumni, misalnya apa? Misalnya sebagai narasumber atau sebagai mentor gitu ya bagi adik-adiknya gitu ya. Tetapi itu kan tidak bisa yang alumni cawe-cawe gitu kan, nggak bisa. Memang arahnya kan harus dari kami dulu ya. Kami yang membuat program, kemudian melibatkan alumni dan melibatkan supaya mereka tuh jadi terlibat gitu loh. Karena kalau misalnya mereka yang cawe-cawe itu kan juga mau cawe-cawe apa gitu kan, kadang juga kalau udah lulus kan udah malu atau udah terlalu sibuk gitu ya kalau enggak dicawil gitu kan, enggak gitu ya. Jadi ke depan sih akan lebih kayak gitu. Tapi sejauh ini memang sudah ada beberapa kegiatan kita yang melibatkan alumni, yang misalnya sharing tentang karir ya. Waktu itu pernah juga dengan ada namanya Mbak Fajar itu ya, dari waktu itu masih bekerja di Nasmoko, itu juga sharing tentang HR departemen gitu ya. Terus misalnya ada salah satu alumni yang bekerja sebagai dosen di Raden Said, itu juga berkali-kali sharing tentang pengelolaan jurnal apa gitu yang sangat yang bisa membantu kita gitu. Banyak juga dari peran-peran alumni juga yang membantu mahasiswa dan dosen. Ya walaupun kalau dibilang banyak banget ya enggak, masih bisa dimaksimalkan gitu ya. Karena misalnya kita mau pakai benchmarknya Kagama gitu ya, itu masih jauh ya, kita belum sesolid Kagama ya. Tetapi semoga sih kita bisa separuhnya itulah passionnya untuk membangun. Karena kalau kita lihat kampus-kampus luar itu kan, kampus luar itu kan bisa berkembang nggak cuman dana dari pemerintah atau dana dari swasta gitu ya. Ya mereka ada kerjasama dengan swasta dan lain-lain. Tetapi juga ada semacam kerjasama dengan alumni yang itu tuh nggak apa ya, yang dia tuh dari generasi ke generasi dan itu sampai ke wilayah pendanaan juga gitu loh, dan sangat solid gitu loh. Misalnya kampus saya itu juga saya sering dapat newsletter, ini loh ada alumni, acara alumni ini, alumni itu bisa berpartisipasi kayak gini. Nah kalau kita bisa kayak gitu tuh akan sangat luar biasa gitu. Jadi nanti kalau ada alumni yang nonton ya kembalilah ke UIN ya. Betul Ibu, membantu adik-adiknya di sini ya Bu ya. Bantu adik-adiknya. Sebenarnya banyak yang nawarin ya, banyak yang nawarin. Misalnya untuk kami tuh mau Bu, misalnya ditanya-tanya tentang lomba atau apa kayak gitu ya. Tidak perlu saya sebut nama karena saya belum izin ya. Itu misalnya ada Mas
itu ya, itu biasanya dia sangat welcome untuk misalnya kalian lomba tentang intervensi atau apa tanya-tanya gitu, ada welcome sebenarnya ya, tapi masih level personal gitu loh, belum level yang sifatnya organisasional ya. Kita pengennya sih nanti ke arah level organisasional. Nah, kan dari alumni juga ada beberapa seperti contohnya Ibu nih, sukses menjadi Kaprodi sendiri dari Prodi Psikologi. Nah, mungkin aku ingin menanya beberapa sebaran alumni lulusan dari Psikologi UIN nih Bu, yang sudah terbukti berkontribusi mungkin di bidang pemerintahan maupun bisnis maupun ekonomi, itu kira-kira ada nggak Bu? Oke. Kalau tanya itu berarti ini sampelnya sampel ya statistika. Sampelnya memang masih bias dengan yang masih kontak dengan saya ya. Iya, Ya, saya belum memiliki sampel yang lebih luas lagi karena saya perlu mengecek dev alumni, mendata semua datanya gitu ya. Termasuk untuk alumni yang dulu banget gitu ya. Tapi untuk sejauh ini memang dari yang saya tahu ya, beberapa alumni kita itu sudah banyak yang berkiprah di dunia pendidikan tinggi ya, sebagai dosen misalnya di beberapa kampus negeri maupun swasta. Itu sudah ada 10 lebih saya bisa itu. Ya seharusnya lebih dari itu lagi sih gitu ya. Tapi ini yang Terdata ya Bu? sampelnya masih di sekitar angkatan saya. Saya kan angkatan 2010 tuh ya, masih di sekitaran angkatan itu. Next kan yang CPNS 2025 kemarin ini kan kita juga menerima 2 dosen baru tuh. Nah, salah satunya juga alumni kita ya, Bu Zikria, Mbak Zikria. Itu angkatan berapa ya? 2013 apa ya? Nah, itu juga alumni yang berkontribusi. Di UIN saja kan udah ada 3 ya. Ya, di psikologi UIN ada 3 alumni yang berkontribusi. Kemudian alumni juga banyak yang berkiprah di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, itu banyak menjadi pembina kemasyarakatan di Bapas ya, itu lumayan itu ya, di BNN gitu ya, kita juga banyak. Terus kemudian di Kementerian Agama kemarin dari penjaringan di penerimaan CPNS kemarin itu banyak yang diterima di Kementerian Agama sebagai guru BK. Jadi kita walaupun psikologi kita bisa berkarir menjadi guru BK juga ya, kalau di Kementerian Agama. Kemudian ada juga yang dia di semacam di bukan kementerian, pemerintah daerah itu juga banyak alumni yang berkiprah di situ. Untuk di perusahaan swasta, alumni kita juga banyak yang berkiprah di perusahaan swasta, biasanya menjadi HR ya, di rekrutmen atau di apa itu lumayan. Bahkan angkatan 2020 yang baru lulus tahun lalu itu ya, 2020 itu juga sudah banyak yang bekerja menjadi HR. Ini terlihat dari survei di Dev Alumni. Jadi UIN itu rutin mengirimkan survei untuk para alumni untuk tracer ya, untuk nge-trace mereka itu sekarang lagi di mana. Maksudnya gue lagi di mana ya, tapi sudah sampai tahap apa gitu ya, udah bekerja belum, kerjanya di mana kayak gitu. Nah, dari hasil survei itu memang sekitar dari yang mengisi itu sudah 60%-an itu sudah mendapatkan pekerjaan. Itu yang baru banget lulus gitu ya. Bahkan ada yang sudah dapat kerja dari sebelum lulus gitu ya. Ya karena tadi mulai dari angkatan 2020 itu saya lihat memang tren teman-teman mahasiswa tuh sangat ini ya, passionate buat magang. Nah itu bagus sih. Jadi dulu pada magang online dulu, pas skripsi itu baru magang offline. Sehingga ketika sudah lulus, sudah ada pengalaman magang, mereka bisa langsung diterima menjadi karyawan tetap gitu ya. Itu sudah ada banyak kasus kayak gitu. Nah, terus yang wirausaha juga ada gitu ya, ada banyak juga yang berwirausaha karena memang di UIN ini kan juga salah satu apa istilahnya, nilai yang diajarkan itu kan juga tentang kewirausahaan ya, itu wajib kan bahkan kan kalau di UIN di seluruh jurusan gitu ya, sehingga banyak juga yang melakukan wirausaha gitu. Baik ya Bu, dari beberapa bahasan kita tadi cukup banyak yang menarik ya Bu ya. Walaupun jadi keresahan terkait akreditas nih, tapi ternyata kita udah memberi solusi dan mempunyai alasan tertentu, yaitu kita belum mengikuti peraturan baru dari BNPT dan belum
diasesor ulang kembali ya Bu untuk mendapat akreditasi unggul. Nah dari itu juga dari sebar-sebaran alumninya itu juga bahkan banyak juga yang sukses ya Bu dari sini. Jadi dari UIN ini juga sudah termasuk universitas yang termasuk hebat ya Bu ya, sudah bisa mampu bersaing di kalangan universitas lainnya. Ya, ya harus dong. Kita kalau UIN itu kan udah dari tahun berapa sih? 70-an ya UIN tuh. Ya, salah satu merupakan PTKIN tertua ya. Betul. Ya. Kita tuh sebenarnya memang menjadi role model bagi PTKIN lain gitu. Jadi jangan sampai malah terlalu besar kepala terus jatuh gitu ya. Tapi kalau psikologi sendiri memang ya tadi kita lahir itu di tahun 2005 dan semoga sih ya di usia ke-20 tahun ini psikologi bisa menjadi unggul ya dan segera ada kepastian aturan dari Ban PT ya. Nah mungkin juga ini juga jadi salah satu jadi proses pemilihan dari calon-calon maba mungkin ya Bu untuk memilih juga UIN ini termasuk salah satu yang sangat bisa dipilih untuk khususnya psikologi ya Bu ya. Iya betul sekali. Karena beberapa juga dari mahasiswanya yang berprestasi juga alumninya yang sukses dan dosen-dosennya yang mumpuni dalam akademis itu sangat-sangat luar biasa ya Bu. Ya. Mungkin dari Ibu mungkin ada closing statement untuk memotivasi mahasiswa nih atau alumni untuk menggait untuk kembali lagi berkontribusi atau bahkan memotivasi calon mahasiswa baru nanti untuk masuk ke psikologi UIN Sunan Kalijaga Ibu. Oke, ya untuk mahasiswa ya beraktivitaslah ya maksudnya gimana ya? Ya untuk akreditasi ini kami memang akan sangat membutuhkan bantuan teman-teman ya, terutama kita masih ada waktu lah sampai bulan Juli itu untuk membangun prestasi-prestasi baru. Yang kemarin saya juga alhamdulillah banget ya termasuk yang ada di sini Mas Setio ini kan jadi salah satu tim ya dari JCM ya yang menang kompetisi film internasional. Itu luar biasa. Itu saya nggak expect banget gitu ya. Wah itu kayak kejutan yang sangat manis gitu ya. Itu jadi ini banget loh Mas Setio, nanti akan masuk ke data akreditasi gitu ya, karena ada 4 mahasiswa psikologi yang berprestasi secara internasional begitu. Dan ya tapi di luar untuk akreditasi, memang kompetisi itu kan sebenarnya untuk diri kalian sendiri ya, untuk perkembangan diri teman-teman sendiri, bahwa memang ya unfortunately teman-teman ini kan hidup di era penuh tidak kepastian ya. Maksudnya nanti ketika lulus, ketika mencari kerja itu tantangannya mungkin akan lebih berat ketika zaman saya dulu ya. Kenapa? Karena kondisi ekonomi yang kayak gini gitu kan, banyak layoff di mana-mana, sehingga saat teman-teman sedang berkuliah kayak gini ya inilah momen yang sangat tepat bagi teman-teman untuk meningkatkan kapasitas diri ya. Dengan cara apa? Magang online. Nggak usah mikirin MBKM, mau yang dari pusat aja kayaknya mau dihapus kan? Iya kan? Udah ganti toh ini kebijakannya toh, ya ganti menteri ganti kebijakan. Nah jadi magang mandiri aja, cari sendiri. Kalau nggak bisa offline ya online dulu. Kemudian karena apa? Karena masih kuliah juga, jangan sampai kuliahnya ketinggalan. Nanti ketika pas saatnya skripsi itu baru yang betul-betul magang offline sambil skripsi gitu ya. Di samping magang juga misalnya ikut lomba, kemudian aktif nulis, TP-TP aja sama dosen tuh. Maksudnya kan nggak perlu takut mendekati dosen ya. Misalnya pengen belajar nulis, pengen dibimbing untuk penelitian, itu nggak masalah gitu ya. Dosen-dosen itu pasti akan selalu menerima dengan tangan terbuka gitu. Apalagi kalau sejak awal memang teman-teman udah punya komunikasi yang bagus. Dan jangan berpikir kalian lulusan UIN terus kemudian kalian rendah diri atau kayak gimana gitu. Enggak. Sekarang ini kan boundaries di dunia ini kan juga sudah berkurang ya. Makanya tadi kalian tantangannya banyak, tapi sebenarnya kalian memiliki akses yang luas juga. Ya, misalnya kalau nggak magang, misalnya kalian bisa ikut course dari luar, misalnya yang di Coursera itu kan ada yang gratis tuh. Nah, di situ kan kalian dapat skill baru, dapat sertifikat juga. Itu kan bisa jadi nilai plus buat kalian, ya. Jadi kalau saya share info itu jangan dianggurin. Paling nggak direspon gitu ya. Ya, tapi ya saya yakin sih walaupun kalian diem itu pasti di diem kalian pasti action melakukan sesuatu.
gitu ya. Jadi tadi saya selalu yakin kalian ini kalau nanti diminta untuk bersaing dengan fair, kalian mampu bersaing gitu ya. Saya melihat rata-rata mahasiswa psikologi itu memiliki potensi yang besar ya, potensi di psikologi, potensi di luar itu, dan itu udah terbukti kok ya. Ya kayak Tio itu yang di kelas suka diem-diem kayak gitu tuh, tapi ternyata gong gitu kan, bisa berprestasi internasional lagi gitu kan. Saya yakin yang lain itu juga pasti bisa kayak gitu. Dan untuk alumni ya, mari kita bangun bersama kampus yang kita cintai ini ya. Kampus psikologi memang tidak seksi, tetapi memang bukan, kalau cewek itu bukan cewek yang cantik seksi gitu ya, yang menarik banget gitu bukan, tetapi justru ya dari kampus ini kan kita udah mendapatkan, kalau jujur dari saya pribadi juga dan dari beberapa teman saya, justru kita banyak dari alumni itu yang merasa memiliki rasa kepemilikan itu luar biasa besar begitu ya. Dengan rasa kepemilikan yang luar biasa besar itu, ayo kita bareng-bareng bangun kampus ini supaya bisa lebih baik lagi, dan besok kita bisa jadi fakultas, kita bisa mendirikan S2, kita bisa mendirikan profesi, kita bisa mendirikan S3, dan kita bisa berkembang lebih maju lagi gitu ya. Dan kemudian untuk calon mahasiswa baru ya, saya senang banget loh ketika baca Twitter tuh ada yang manifesting keterima psikologi UIN Sunan Kalijaga. Wah, itu luar biasa banget ya, Bu, ya. Ada gitu. Pas zaman-zaman UTBK tahun lalu gitu ya. Ya, insya Allah kami akan berusaha sebaik mungkin ya untuk kita berkembang bareng-bareng. Saya juga masih belajar, tetapi tadi tidak ada sedikit pun niat untuk mengecewakan begitu ya. Maksudnya gimana ya? Niatannya adalah kita ingin saya dan seluruh dosen berkembang dengan teman-teman semua itu ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar unggul gitu ya, bukan hanya unggul di atas kertas aja. Ya, akreditasi itu nek mau unggul gampang saja nih ya. Kalau yang di atas kertas gitu ya. Tapi kita nggak mau ya cuma di atas kertas gitu. Tapi kita betul-betul ingin teman-teman menjadi pribadi yang unggul gitu ya, yang humanis, karena kita orang psikologi, kita nggak mau kan menjadi orang psikologi yang malah nggak nyikologi, itu kan kita nggak mau ya. Dan tentu saja membantu untuk mengembangkan iklim kesehatan mental yang bagus di negara ini ya, semakin membawa ke arah positif. Ya bismillah lah ya, semoga psikologi bisa unggul di tahun 2026 ini ya. Karena submitnya akhir 2025, terus visitnya 2026, hasilnya juga 2026. Gitu ya, mohon doanya. Oke Bu, terima kasih atas informasi dan motivasi Bu, terkhususnya buat mahasiswa psikologi ya Bu. Banyak banget yang Ibu sampaikan itu menjadi motivasi dan menjadi pandangan kita ke depannya sebagai psikologi, dan menolong beberapa keilmuan ini sendiri ke depannya terkait khususnya di prodi psikologi UIN Sunan Kalijaga ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, saya ucapkan. Ya, makasih ya teman-teman ya. Ya Bu. Bye. See you in next corner.